Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurig. Alangkah lebih baiknya buat yang baru menemukan Radio Jurig, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini Radio Jurig memiliki cerita yang berjudul Istriku Pemuja Pesugihan Pocong. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Siang itu warung soto inisial Akmadi yang ada di kota Mojokerto ramai sekali pada jam-jam makan siang. Warung makan yang letaknya cukup dekat dari alun-alun kota Mojokerto memang selalu penuh sesak dan pembelinya banyak sekali. Mereka yang makan tidak saja dari orang-orang tua, namun ada juga keluarga muda, bahkan anak-anak yang masih remaja juga ikut menikmati lezatnya soto Akmadi. Jika sudah begitu, suasana menjadi riuh seperti di pasar. Sambil makan, tidak sedikit dari pembeli yang asik bercanda dan bertelepon ria, bahkan ada yang foto-foto sambil menunggu pesanan yang belum datang. Saat potret memotret, tidak ada yang menghebohkan dan hasilnya biasa saja. Konon justru setelah tidak berada di warung milik Akmadi, peristiwa aneh itu baru terjadi. Saat hasil fotonya dilihat di layar, tampak keanehan, yaitu salah satu yang dipotret itu ternyata seperti sedang dipangku oleh sesuatu yang aneh dan berwarna putih menyerupai wujud pocong. Dan dari beberapa pemotretan biasanya hanya sebuah foto yang menampakkan gambar seperti itu. Berita foto penampakan orang yang dipangku pocong ternyata cepat menyebar, dan fotonya juga menyebar dari handphone ke handphone lainnya. Dan setelah kehebohan itu, justru malah ada beberapa orang yang mengaku melihat penampakan pocong yang sedang memangku seorang pembeli. Saat mereka berada di warung tersebut, herannya setelah ada peristiwa itu, justru yang lain malah ikut-ikutan menambah-nambahi. Ada lagi yang menyebutkan jika orang yang sering makan di warung tersebut bisa-bisa akan dijadikan tumbal pesugihan pocong. Tak menunggu waktu lama, akibat dari isu itu, warung makan milik Akmadi sepi pembeli. Akmadi yang merasa tidak melakukan apa-apa dan tidak mengetahui isu pesugihan itu menjadi heran sendiri. Hari itu tidak ada seorang pembeli pun yang makan di warungnya. Kemarin masih ada 1-2 orang pembeli, namun sekarang tidak ada sama sekali yang mampir di warungnya. Istrinya yang biasa membantu melayani pembeli sudah pulang terlebih dulu, mungkin karena warungnya sepi. Akmadi merasa lelah sekali hari itu. Jika dulu badannya lelah karena melayani pembeli, sekarang badannya lelah menunggu pembeli yang tidak ada satupun yang datang ke warung Pak Madi. Capek melayani pembeli membuat hatinya senang, tapi capek karena tidak ada pembeli tidak hanya membuat badannya yang lelah, tapi hatinya juga merasa nelangsa. Dalam hati, lelaki ini terus bertanya-tanya, ada apa ini ya? Kenapa hanya dalam waktu tidak sampai seminggu warungnya menjadi tidak ada pembeli sama sekali? Malam itu
sebelum menutup warungnya, Ahmadi sudah bertekad akan mencari jawabannya. Ia akan menanyakan hal itu kepada salah satu seorang temannya yang sama-sama membuka warung di sekitar situ. Dulu warung soto milik Ahmadi yang ada di kota Mojokerto itu tak pernah sepi pembeli. Setiap kali dibuka mulai pukul 9 sampai pukul 21, warung itu selalu ludes diserbu pembeli yang ingin menikmati sotonya, yang sebenarnya banyak terdapat di tempat lain. Warung soto milik Ahmadi seolah-olah menjadi ciri khas kota Mojokerto. Orang-orang di luar kota Mojokerto juga banyak yang mengenal dan suka makan di warung sotonya. Jika kebetulan melintasi kota onde-onde ini, di samping rasanya yang memang lezat, harganya juga terjangkau. Begitu rata-rata alasan pelanggannya. Sekitar pukul 21, Ahmadi menutup warungnya. Ia lalu menyempatkan keluar sebentar untuk menengok ke kanan dan ke kiri. Barangkali ada calon pembeli, tapi malam itu memang kelihatan tidak ada seorang pun yang akan mampir di warungnya. Ia melihat beberapa warung yang menyediakan menu lain selain soto telah tutup, dan hanya warung milik inisial Tono, penjual sate ayam, yang masih buka. Sebelum menutup warungnya, Ahmadi sempat menarik napas dalam-dalam sembari berucap dalam batin, mungkin sepinya warung soto ini adalah cobaan yang diberikan Tuhan kepada saya. Sebab dulu waktu warung saya ramai, saya lupa bersyukur atau kurang bersyukur. Karena itu saya harus tabah dan sabar dalam menghadapinya. Dengan sabar, ia yakin tidak akan membuat hatinya semakin gelisah. Malam itu, usai menutup warungnya, Ahmadi mendatangi Pak Tono, penjual sate ayam yang masih satu deretan dengannya. Ia berkeluh kesah kepada temannya yang berasal dari Madura itu tentang warungnya yang tiba-tiba menjadi sepi pembeli. Jadi kamu sendiri belum mendengar tentang isu mengenai warung? Ditanya Pak Tono. Belum. Memangnya ada apa, No? Ahmadi balik bertanya. Tono akhirnya menceritakan apa yang didengarnya secara terperinci, mulai dari foto salah satu seorang pembeli yang katanya dipangku oleh pocong, sampai masalah warung Ahmadi yang sewaktu-waktu bisa meminta tumbal. Tak hanya bercerita, Tono juga menunjukkan gambar seorang gadis yang katanya dipangku pocong lewat telepon genggamnya. Mendengar cerita itu, Ahmadi hanya geleng-geleng kepala sambil sesekali menarik napas dalam-dalam. Tapi saat ditunjukkan gambar gadis yang katanya dipangku pocong itu, Ahmadi kurang yakin jika gambar itu diambil di warungnya, sebab latar belakangnya tidak jelas dan bisa saja foto itu hasil rekayasa, seperti foto-foto artis yang sering didengarnya di berita infotainment di televisi. Ia yakin bahwa isu itu dihembuskan orang yang tidak senang pada warungnya. Tapi siapa yang tega melakukannya? Malam itu dengan perasaan galau, Ahmadi pulang ke rumahnya yang tidak terlalu jauh dengan berjalan kaki. Barang dagangannya ditinggalkan begitu saja di warungnya tanpa ada yang dibawa pulang. Seperti biasanya, ia masuk ke dalam rumahnya yang sudah sepi dan pintunya tidak dikunci. Mungkin istri dan anak-anaknya yang sudah berumur 7 tahun sudah ketiduran.
sehingga sampai lupa mengunci pintu rumah. Namun ketika sampai di ruang tengah di dekat kamar yang biasa digunakan untuk menaruh barang-barang, Ahmadi mendengar sesuatu yang aneh. Suara itu lirih sekali, tapi ia seperti mengenali siapa yang mengucapkan kata-kata yang berulang-ulang menyerupai pembacaan mantra itu. Kadang jin mayit, kadang jin duit, kadang jin mayit, kadang jin duit. Begitu kalimat itu terdengar sampai berkali-kali, dan tiba-tiba datang hembusan angin yang entah dari mana asalnya. Ahmadi yang sedang mendekati ruangan itu sampai dibuat merinding bersamaan dengan datangnya tiupan angin. Sementara dari dalam kamar, Ahmadi masih mendengar suara yang mengucapkan mantra berulang-ulang itu. Tiba-tiba lagi-lagi terdengar suara seperti benda jatuh, dan setelah itu suasana kembali sunyi. Saat Ahmadi memberanikan diri untuk mengintipnya, ternyata di dalam kamar istrinya sedang menghadapi sebuah benda yang terbungkus kain putih menyerupai wujud pocong. Tak kalah kagetnya saat benda yang menyerupai pocong itu dibuka, ternyata di dalamnya berisi uang tunai yang jumlahnya menggiurkan. Saking banyaknya, Ahmadi seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tapi rasa penasaran membuat keberaniannya muncul untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan istrinya. "Apa yang kamu lakukan, Sri?" tanya Ahmadi, menyebut nama panggilan istrinya yang bernama lengkap Sri Atun itu. Sri terkejut, namun cepat-cepat wajahnya berganti dalam senyuman begitu mengetahui yang datang adalah suaminya. "Kita kaya raya, Mas. Kita kaya raya, Mas. Kita kaya raya. Coba lihat ini. Semuanya adalah uang. Tidak apa-apa warung soto kita sekarang sepi. Yang penting sekarang kita bisa menjadi kaya raya dengan uang ini," ucap istrinya meyakinkan Ahmadi. "Jadi selama ini diam-diam kamu memuja pesugihan pocong?" "Ya, Sri." "Berarti benar apa yang diisukan orang-orang tentang warung soto kita?" tanya Ahmadi seolah-olah masih belum percaya dengan apa yang dilakukan oleh istrinya. Sri Atun tidak menjawab pertanyaan suaminya. Ia diam seperti mengiyakan atas semua yang telah terjadi. Ahmadi sempat tidak setuju dengan apa yang dilakukan istrinya yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Ia takut bahwa semua itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Membutuhkan tumbal misalnya, namun tidak bisa berbuat apa-apa sebab semua sudah dilakukan istrinya tanpa sepengetahuannya. Dan penyesalan itu semakin mendalam saat anak sematawayangnya meninggal di jalan raya akibat ditabrak kendaraan. Sepulang dari sekolah, Ahmadi sempat menduga jangan-jangan itu akibat tumbal bagi mereka yang memuja pesugihan pocong. Tapi pikiran itu sirna saat ia hanyut dalam kenikmatan yang dihasilkan dari memuja pesugihan pocong yang dilakukan istrinya itu. Konon selain bisa menarik harta benda secara langsung yang menyerupai pocong, mereka yang menganut pesugihan pocong juga ikut terbantu. Jika mempunyai usaha warung makanan, berdagang, dan sejenisnya, pocong pesugihan itu bisa menarik pelanggan-pelanggan, bisa merasa nyaman, betah, dan ingin kembali ke tempat yang diikuti pocong pesugihan itu.
Tapi apa yang dilakukan Sri Atun, istrinya Atmadi, tentu saja tak sebanding dengan resiko yang harus mereka tanggung. Kenikmatan duniawi yang mereka reguk akan sirna dalam sekejap mata, tapi siksa di kemudian hari harus mereka tanggung sepanjang masa. Sebuah perbuatan tercela yang tak pantas untuk diikuti. Selesai. Itulah cerita Radio Jurig yang memiliki judul Istriku Memuja Pesugihan. Semoga cerita ini menjadikan sebuah pelajaran buat kita semua, bahwa cerita ini tidak boleh dilakukan, karena ini menyesatkan hidup kita semua. Buat teman Radio Jurig semuanya, terima kasih yang sudah mengikuti cerita-cerita Radio Jurig sebelumnya, dan alangkah lebih baiknya bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih, agar bisa mengikuti cerita-cerita Radio Jurig yang lebih seru dan lebih seram lagi. Terima kasih semuanya, semoga cerita ini bermanfaat dan bisa menjadikan sebuah pengalaman yang baik untuk kita semuanya. Buat teman Radio Jurig semuanya, selamat beraktivitas dan tetap semangat. Hantu itu ada.